Waroeng Steak and Shake dan Bebek Selamat ya, Bebek Haji Selamat yang Waroeng Group ya. Kemudian ada X Gym, ada W Gym, ada Obong, The Obong. Nah, dari divisi kuliner, saya di sini sih ibarat rumput, saya lebih lagi di bawahnya rumput. Posisi saya, status saya ada rumput, nah saya di bawahnya rumput. Di warung steak ini saya banget paling bawahnya deh gitu. Tapi alhamdulillah. Nah, terima kasih juga nih buat para pelanggan. Gara-gara pelanggan makan di sini, jadi pada bisa nyumbang lewat pajak kurang lebih 100 sampai 200 juta per hari. Itu punya kata-kata sakti. Ini bilang, saya Yusuf Mansur sekarang ini tiap bulan bagi-bagi antara 12 sampai 15 miliar rupiah, betul kan? Antara 12 sampai 15 miliar rupiah, betul kan? Tiap bulan. Jika Yusuf Mansur atau pihak Jam'an Nur Khatib Mansur ini, VSI ataupun Paytren, tidak punya etikat baik untuk membayar atau menyelesaikan secepatnya hak-hak dari para karyawan ini berupa gaji yang tertunda, maka hari ini kita gaungkan boykot warung Steak and Shake. Selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Khalid Al-Walid. Oke, seperti cuplikan video sebelumnya, bahwa Yusuf Mansur punya usaha lain, yaitu warung Steak and Shake, di mana di situ beliau mengatakan bahwa dia membayar pajak dari omset warung Steak and Shake tersebut ratusan juta gitu, ratusan juta. Namun di sisi lain, beliau dengan Paytrennya atau VSI itu ada beberapa karyawan yang haknya tidak dibayarkan. Ini kita belum berbicara member ya, atau investor yang menginvestasikan duitnya di Paytren. Kita bicara karyawan di sini, fokus ke karyawan. Karyawan-karyawan ini tidak dibayarkan gajinya, yang hari ini kemudian menuntut haknya atau gajinya agar dibayarkan. Seperti misalkan ada Ibu Aisyah di sana, yang kurang lebih 20 bulan gajinya tidak dibayarkan. Yusuf Mansur juga dalam salah satu videonya, seperti yang ada di cuplikan tadi, itu mengatakan membagi-bagikan uang setiap bulan dengan nilai fantastis, miliaran teman-teman. Namun kenyataannya di sini ada karyawan yang bukan satu orang saja, tapi lebih, yang justru haknya tidak dibayarkan gitu. Oke ya teman-teman, untuk lebih singkatnya kita langsung saja simak video Pak Darso ini dan wawancaranya dengan Pak Zain Mustafa selaku kuasa hukum dari karyawan-karyawan Paytren yang haknya sampai sekarang atau gajinya belum dibayarkan oleh pihak Jam'an Nur Khatib Mansur alias Yusuf Mansur dengan VSI atau Paytrennya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Toibo TV dengan saya Darso Arif Bakwama. Di hari Rabu tanggal 6 Juli 2022, saya mau mereview kembali masalah antara 14 karyawan dan mantan karyawan Paytren dalam menuntut hak-hak mereka yang sudah lebih dari 2 tahun tidak dibayar oleh PT VSI, perusahaannya Jam'an Nur Khatib Mansur. Saudara-saudara, dalam di Patrit yang karyawan diwakili oleh Pak Zaini Mustafa, Pak Sudaryanto, itu PT VSI itu mengajukan permintaan agar 400 sekian puluh juta hak perusahaan itu kepada para karyawan, pada 14 karyawan dan mantan karyawan, itu baru akan dibayar dimulai pada Maret 2023 dan akan dicicil selama 6 bulan. Para karyawan ini mungkin sudah tahu kebohongan-kebohongan yang sering dilakukan oleh Jam'an dan perusahaannya ini, sehingga mereka menolak penawaran itu. 421 juta itu sesungguhnya angka yang sangat kecil kalau saja Jam'an ini mau punya niat baik untuk membayar kepada para karyawan dan mantan karyawannya.
Jam'an itu saya yakin punya uang yang triliunan, bukan miliaran saja, tapi uangnya triliunan. Mari kita bedah dari sisi usaha dia ya, yang namanya warung Stick and Shake itu. Kan pernah dia katakan bahwa dalam sehari dia membayar pajak sebesar 200 juta, itu dari itu hanya dari usaha kuliner dia ya, usaha kuliner dia ya, warung Stick and Shake itu. Saudara-saudara, warung Stick and Shake itu seluruh Indonesia itu mungkin ada sekitar 150 sampai 200 cabang mungkin ya. Nah, kalau kita ambil saja 150 cabang, terus satu cabangnya itu punya nilai 20 miliar umpamanya, bayangkan saja berapa banyak uangnya Jam'an itu. Kita juga tahu bahwa setiap cabang yang dimiliki atau di mana warung Stick and Shake itu berdiri, itu semuanya dimiliki oleh Jam'an, dibeli secara cash, bukan sewa gitu. Setidaknya itu yang saya tahu. Jadi kalau ada 150 cabang warung Stick and Shake seluruh Indonesia, dikalikan umpamanya rata-ratanya ya mungkin 20 miliaran mungkin ya, modal untuk mendirikan dan mengoperasikan warung Stick itu. Anda bisa hitung uangnya. Juga kalau kita lihat pernyataan dia bahwa setiap bulan dia membagi-bagi uang sebanyak 15 miliar, maka sudah bisa dipastikan bahwa uang Jam'an itu triliunan. Jadi kalau terus timbul berita bahwa dia mau menjual aset-asetnya untuk membayar hutang wali santri kepada pesantrennya sendiri, juga untuk macam-macam alasan, saya rasa itu pura-pura miskin saja gitu. Dia mau menyentuh hati masyarakat agar mengkasihani dia. Dia juga mungkin mau bikin bahwa dia sudah miskin gitu. Padahal tidak, sesungguhnya uangnya Jam'an itu masih triliunan. Saudara-saudara, nanti Pak Zaini Mustafa akan memberikan penjelasan kepada kita. Juga Pak Zaini Mustafa akan mempertegas rencana untuk mendatangi rumah Jam'an Nur Khotim Mansur yang kedua kali, atau yang banyak diberitakan dengan kalimat menggeruduk. Nanti ditegaskan lagi dengan Yayasan 5 Pilar sebagai penyelenggara, mungkin pada video yang akan datang. Baiklah saudara-saudara, kita ikuti saja statementnya Pak Zaini Mustafa tentang sejauh mana hasil dari perselisihan antara 14 karyawan dan mantan karyawan Paytren dengan PT VSI atau Paytren, perusahaan milik Jam'an Nur Khotim Mansur, dan rencana untuk mendatangi lagi rumah Jam'an Nur Khotim Mansur untuk melakukan mubahalah dan lain sebagainya. Yang belum melakukan subscribe, dimohon agar subscribe. Kemudian jika punya informasi, ide dan lain sebagainya boleh disampaikan kepada saya. Silakan disebarkan video ini jika ada manfaat di dalamnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari Selasa tanggal 5 Juli 2022. Hari ini saya lagi-lagi bersama Pak Zaini Mustafa SH yang sudah berulang kali tampil di Thoibah TV, apalagi Thoibah Channel yang kemarin lebih banyak lagi. Tidak apa-apa. Kita banyak yang mau dibincangkan Pak Zaini. Pak Zaini ya. Utamanya hari ini kita mulai dengan hasil Bipatrit, atau ya membahas soal proposal dari Pak Zaini yang mewakili 14 mantan karyawan dan karyawan Paytren dan pihak VSI atau perusahaannya Jam'an Nur Khotim Mansur. Pak Zaini, di terakhir jawaban mereka seperti apa dan penawaran Pak Zaini seperti apa, Pak? Sekilas nih Pak ya, sekilas mungkin. Jadi posisinya di Bipatrit yang pertama, itu tanggal 4 Juni 2022 itu kan kami mengajukan proposal Pak terhadap 14 karyawan terkait dengan kewajiban dari PT Peritra Sentosa Internasional atau biasa disebut Paytren. Yang lebih enak saya sebut Paytren saja ya. Baik.
Nah, dari 14 karyawan itu termasuk gaji, termasuk pesangon, termasuk THR itu kami klaim adalah 616 juta, Pak. Ya. Itu yang kami klaim. Kemudian pada tanggal 24 Juni 2022 itu beliau menanggapi proposal yang saya ajukan itu, jumlahnya menjadi 451 lebih sedikit lah. Berkurang jadinya Pak ya? Berkurang. Ya. Karena beliau menganggap yang clear itu adalah 10 karyawan, mereka jumlah totalnya tidak dibantah. Kemudian yang plus 4 karyawan itu mereka mengatakan yang 2 karyawan itu masih dirumahkan sehingga belum berhak atas pesangon. Ya. Kemudian yang 1 karyawan karena jumlah totalnya tetap, cuman karena punya kewajiban sehingga dikurangi kewajiban begitu, Pak. Ya. Terus kemudian yang 1 karyawan juga tidak berhak atas pesangon karena mereka resign atau mengundurkan diri. Begitu katanya, ya. Pak. Sehingga jumlahnya menjadi karena dikurangi dengan pesangon, dikurangi dengan pinjaman 1 karyawan itu jumlahnya menjadi 451 itu, Pak. Gitu. Jadi Paytren sebenarnya sanggup mau bayar ya, Pak? Nah, kemudian Paytren itu mengatakan mereka akan bayar itu tapi dengan cara dicicil. Ya. Selama 6 bulan dimulai pada Maret 2023. Nah. Gaji karyawan yang mereka sudah bekerja beberapa tahun yang lalu akan dibayarkan, akan dikembalikan. Ini artinya sudah mengakui ya kalau itu memang benar ya, hak-hak dari karyawan ini tidak terpenuhi. Teman-teman harus tahu di sini. Yang menjadi masalah di sini, ini gajinya mau dicicil gitu loh. Mau dilunasin, mau dikembalikan dengan cara dicicil lagi gitu. Itu pun dimulai Maret 2023, teman-teman. Di mana perkataan Yusuf Mansur, seperti yang teman-teman lihat di cuplikan video, bisnis warung stick and shake yang dia jalankan bersama Jody Brotosuseno itu dengan pajak yang sangat fantastis, dengan nilai yang sangat fantastis. Di video lain dia mengatakan dia membagi-bagi duit 15 miliar per bulan. Seperti apa yang dikatakan oleh Pak Darso, teman-teman. Namun di sisi lain begitu miris kita mendengar di mana hak-hak dari para karyawan dibanding dengan kita mendengar perkataan Yusuf Mansur mengenai nilai-nilai pajak dan dia bagi-bagikan duit tadi yang sangat fantastis. Hanya berapa ratus juta. Yang kalau kita bandingkan dengan nilai miliaran tadi sangat kecil sekali, teman-teman. Jadi hari ini saya katakan bagi pihak VSI, Paytren, Yusuf Mansur, Jam Anwar Hatip Mansur atau apapun itu, jika kalian tidak atau selalu berbelit-belit menyulitkan untuk mengembalikan hak-hak dari para korban ini, menyulitkan usaha-usaha dari mereka harus terseok-seok, harus merangkak untuk mengambil hak mereka yang sangat sedikit dibandingkan dengan harta yang Anda punyai, dengan usaha-usaha yang Anda punyai. Maka saya katakan, teman-teman, mari jika masih sulit untuk mengembalikan hak-hak dari para karyawan ini dan korban-korban investasi lainnya, maka hari ini saya nyatakan, hari ini teman-teman, kita bersama-sama boykot usaha-usaha Yusuf Mansur, termasuk warung stick and shake itu. Kita boykot. Bagaimana ceritanya? Hari ini saya katakan kita boykot. Kalau memang sulit dan kalau memang mempersulit gitu loh, hanya sekedar menjanji-janji. Bagaimana ceritanya mau dibayarkan mulai dari bulan Maret 2023? Itu pun dicicil, teman-teman. Bagaimana dengan nasib para karyawan ini yang saya rasa kita sama-sama menengah ke bawah gitu loh, dibandingkan dengan Jam Anwar Hatip Mansur. Maka sekali lagi saya katakan, jika pihak Jam Anwar Hatip Mansur, VSI, Paytren atau apapun itu, pihak kasus Mansur intinya, tidak mau bekerja sama membayar dari hak-hak atau gaji dari para karyawan ini, maka kita akan gaungkan hashtag tagar boykot usaha Yusuf Mansur, boykot stick and shake, teman-teman. Oke ya. Kita harus tegas di sini. Saya sudah mulai jengah dengan masalah ini, selalu seperti ini gitu. Jadi saya pikir kita harus mengambil langkah-langkah tegas. Minimal kita beraksi di media sosial dulu. Kita aksi di media sosial dulu. Kita hashtag boykot stick and shake. Itu saja, teman-teman. Simpel. Iya. Kemudian pada tanggal 1 Juli 2022 kemarin kami menanggapi bahwa angka kami setujui, Pak. Ya. Angka kami setujui, cuman kami keberatan kalau itu dicicil. Satu. Yang kedua, apalagi mencicilnya itu kan
tahun depan, Pak. Iya. Sudah 2 tahun karyawan tidak gajian, kemudian akan dibayar tapi dengan cara mencicil, dan tahun depan ini kan karyawan sama saja dengan disuruh mati lah, Pak. Berarti memang Paytrend itu nggak punya uang ya, Pak? Allahualam. Ya. Tapi saya mengatakan tidak, kurang beritikat baik lah gitu. Padahal pemiliknya sendiri Pak Jaman itu kaya raya dong, Pak. Wah, kalau kita ngelihat mereka pamer-pamernya kan kaya-kaya kan? Iya. Mereka mengatakan bahwa di stick aja ya, di bisnis stick bersama Jody itu, warung stick ya. Warung stick and stick. Warung stick and stick bersama Jody itu kan mereka mengatakan 1 hari itu katanya pajaknya saja itu 100 sampai 200 juta. Ya, 100 sampai 200 juta pajaknya ya. Kemudian mereka bagi-bagi uang per bulannya 12 miliar sampai dengan 15 miliar. Nah, ini gaji karyawan berapa sih, Pak? Iya. Kan begitu. Nah, menurut saya kalau mereka beritikat baik kan tinggal hanya nyolek saja dari itu sedikit gaji karyawan kan begitu. Nyolek aja sedikit ya, Pak? Nyolek aja sedikit, nggak banyak kok. Sekuku hitam lah gitu. Iya. Pak, kalau jika tuntutan ini, makanya saya bilang, apa yang dikatakan oleh Pak Zainul Mustafa tadi, saya garis bawahi ya. Ada nilai fantastis di sana dari pajak warung bisnis yang dijalankan oleh Yusuf Mansur. Harusnya kan keuntungan dari situ bisa dialihkan untuk membayar gaji dari karyawan. Makanya kenapa saya katakan, jika Yusuf Mansur atau pihak Jam' Anwar Khotib Mansur ini, VSI ataupun Paytrend, tidak punya etikat baik untuk membayar atau menyelesaikan secepatnya hak-hak dari para karyawan ini berupa gaji yang tertunda, maka hari ini kita gaungkan boykot warung stick and stick. Selesai. Ditolak lagi oleh pihak Paytrend. Rencana Bapak berikutnya apa, Pak? Kalau ini ditolak oleh pihak Paytrend berarti kan deadlock di sana. Ya. Sudah tidak ada kesepakatan. Ya. Tentu akan dikembalikan lagi kepada Disnaker Kota Bandung. Ya. Untuk ditripatritkan lagi. Ya. Ya. Kalau di sana juga nanti gagal lagi, tentu sudah tidak ada jalan keluarnya. Tentu nanti Disnaker lah, mediator Disnaker lah yang akan memberikan semacam arahan begitu. Ya. Semacam ini ya posisinya anjuran untuk berperkara begitu. Jadi nanti digugat tuh, Pak? Iya. Jadi ada anjuran misalnya membenarkan dalil kami lalu dia suruh bayar secepatnya kan begitu. Oh, gitu ya. Kalau itu nanti tidak mau bayar ya jalan terakhirnya ya harus di PHI, Pengadilan Hubungan Industrial. Itu di Pengadilan Negeri ya, Pak? Di Pengadilan Hubungan Industrial. Tapi di Pengadilan Negeri? Di Bandung, iya. Pak Jenny, pada pertanyaan berikutnya lagi, Pak. Baik. Rencana menggeruduk lagi rumah Jam'an atau mubahalah lagi gimana, Pak? Setelah kemarin itu sudah selesai dan tidak diterima oleh Jam'an. Berikutnya gimana, Pak, rencananya, Pak? Sebagaimana janji saya yang saya ucapkan, dan itu permintaan dari teman-teman kan, kalau hari itu tidak ketemu kan nanti akan datang lagi dengan jumlah massa yang cukup besar. Ya. Saya kira untuk membuktikan keseriusan Jam'an menyelesaikan masalah ini, tentu sebenarnya kita harapkan sebagaimana Jam'an datang ke kota wisata, ke Masjid Darussalam itu presentasi dengan baik-baik, kemudian setelah gagal bayar di tahun 2010 itu mereka kan juga datang ke legenda wisata menemui jamaah Masjid Darussalam untuk menyelesaikan itu. Saya kira dan itu para investor itu banyak yang masih hidup. Saya kira ya udah, kalau kita baik ya udah di mana saja. Apakah nanti Jam'an yang mengundang kami atau kami yang datang ke sana? Untuk yang kedua ini mau ngundang atau mau datang, Pak? Karena mereka kan dulu sudah diundang tidak datang, jadi tetap kami akan datang ke sana dulu. Tetap datang ya, Pak? Datang ke sana. Ya, tapi kalau Jam'an beritikat baik, ini sekalian saya sampaikan juga, kalau Jam'an beritikat baik, tentu mereka akan berbicara sama kami, bagaimana enaknya menerima kan begitu. Tapi kalau enggak, masalah ditemui atau tidak, kami akan geruduk lebih banyak lagi. Kapan tepatnya, Pak, rencana itu, Pak? Tanggalnya masih kami bicarakan, jadi masih karena ini kan bukan keputusan saya sendiri, keputusan teman-teman banyak. Artinya keputusan teman-teman dari kota wisata juga keputusan dari investor-investor yang lain seperti tabung tanah dan lain sebagainya, Pak Darso. Mudah-mudahan ya nanti diberitahu, Pak, ya rencana geruduknya itu, Pak, biar kita publish. Ya, baik. Sama-sama ya, Pak. Dan itu pun tidak hanya cukup sampai di sana saja, nanti
tentu kami akan roadshow juga, Pak. Roadshow kemana, Pak? Iya, salah satunya karena ini berkaitan dengan uang umat yang cukup banyak, tentu berkaitan dengan kejahatan ekonomi, sehingga kami nanti akan ke Mabes Polri, Pak. Oh gitu ya? Iya. Oke. Nanti diberitahu ya, Pak? Biar dipublish ya, Pak? Ke Mabes Polri, kemudian kami juga akan ke DPR MPR RI, kemudian kami juga akan ke OJK, BI dan lain sebagainya yang ada kaitannya akan kami datangi. Oke, insya Allah. Insya Allah. Nanti di kabar-kabari ya, Pak, biar kita baik. kita beritakan sama-sama ya, Pak. Baik. Terima kasih Pak Zaini Mustafa, orang yang paling gigih memperjuangkan hak-hak para korban. Ya, saya pikir langkah yang bagus dari Pak Zaini Mustafa dan teman-teman korban nantinya, insya Allah kita juga akan bisa meliputnya. Walaupun sebenarnya hal seperti ini sangat disayangkan sekali, karena beliau Yusuf Mansur, selain beliau seorang Muslim, beliau dikenal oleh umat adalah sebagai seorang pendidik atau penceramah di sini. Sangat disayangkan sekali, tapi tidak juga kita kemudian menutup mata dari tindak tanduk seseorang gitu. Yang namanya merugikan orang harus kita kritisi, yang namanya merugikan orang harus kita bantu untuk menuntut haknya dikembalikan gitu. Karena ini berbicara dari hak-hak orang yang kecil, yang tidak bisa bikin apa-apa, berbuat apa-apa. Kami masih sayang dengan beliau, Yusuf Mansur gitu. Kami masih sayang dengan beliau. Dan jika beliau punya etikat baik untuk menyelesaikan masalah-masalah ini, maka kami juga akan berhenti mengkritisi beliau. Bahkan kami mencoba untuk kembali membantu memperbaiki nama beliau gitu. Saya akan upload video jika Yusuf Mansur mengembalikan hak-hak dari para korban. Jika Yusuf Mansur mau meminta maaf kepada para korban, saya akan upload. Namun jika Yusuf Mansur ternyata tidak punya etikat baik untuk mengembalikan hak-hak dari para korban, terutama yang ini kita fokus kepada karyawan Paytren ini atau mantan karyawan Paytren ini, gaji-gaji mereka di mana mereka sudah bekerja secara real di sana, namun sampai sekarang hak-haknya tidak dipenuhi. Ini sudah dituntut atau dibantu saja oleh Pak Zaini Mustafa selaku kuasa hukum, masih ditunda-tunda, masih berbelit-belit dan masih bertele-tele. Masih harus dibayarkan di tahun 2023, itu pun masih harus dicicil. Bukankah mereka bekerja sudah sejak lama? Bukankah ada hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa bayarlah gaji pekerjamu atau karyawanmu sebelum keringatnya mengering? Ini sudah bertahun-tahun, bukan lagi keringat mengering namanya seperti ini, teman-teman. Jadi saya nyatakan sekali lagi, jika Yusuf Mansur atau pihak Yusuf Mansur, VSI ataupun Paytren, apapun namanya, pihak Jamanur Rahmat Mansur intinya, tidak menyelesaikan hak-hak dari para karyawan ini, karyawan VSI atau Paytren, maka teman-teman, kita akan terus menggaungkan boykot usaha-usaha atau bisnis dari Yusuf Mansur. Salah satunya adalah Stick and Seek. Di sana juga ada Hotel City. Boykot semua. Dengan cara itu saja kita bisa melawan hari-hari ini gitu, teman-teman. Karena kita sudah lama juga gitu loh, mencoba untuk mengkritisi, namun seperti yang teman-teman ketahui sampai sekarang hasilnya masih belum signifikan, teman-teman. Jadi mungkin saya pikir hari ini langkah yang tepat salah satunya yang bisa kita lakukan dengan mudah adalah menggaungkan hashtag, entah itu di Twitter, entah itu di Facebook, atau dimanapun, boykot bisnis dari Yusuf Mansur, termasuk boykot Stick and Seek. Saya Khalid Al-Walid, see you on the next videos.